Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hormat Pak Prajanto selaku dosen mata kuliah Grafika Komputasi Visual. Kami bertiga izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai transformasi objek 3 dimensi yang kami telah buat. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Azra Muhammad Baskarogra dengan NIM yang tertera, ada saya sendiri Muhammad Zahwan Fadloli dengan NIM yang tertera, dan Muhammad Haikal Ali dengan NIM yang tertera. Selanjutnya di sini ada sedikit pengenalan objek 3 dimensi yang kami buat di aplikasi Blender, yaitu objek balok, di mana mempunyai vertex atau koordinat awal seperti yang terlampir di layar. Nah, selanjutnya masuk ke materi translasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Haikal Ali. Waktu dan layar dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan translasi pada sumbu X, Y, Z sebesar 3 pada bidang 3D yaitu balok. Untuk titiknya, pertama kita ubah dulu menjadi matriks A, yaitu seperti yang tertera pada PPT 322, 320, 302, dan seterusnya. Lalu untuk translasi kita ubah juga menjadi bentuk matriks, yaitu 100TX, 010TY, 001TZ, dan 001. Karena kita akan mentranslasikan sebesar 3, maka TX, TY, TZ-nya kita ubah menjadi 3. Lanjut. Ya, untuk perhitungannya A aksen, maka matriks translasinya kita tambahkan dengan matriks A-nya atau titiknya. Cara menghitungnya yaitu seperti titik pertama 322 kita tambahkan dengan 33. Jadi 3 tambah 3 menjadi 6, 3 tambah 2 menjadi 5, 3 tambah 2 menjadi 5. Lalu untuk titik yang kedua 333 kita tambahkan dengan 320 dan seterusnya akan menghasilkan matriks A aksen yang tertera pada PPT. Selanjutnya kita akan melihat implementasi translasi pada aplikasi Blender. Sebelum itu kita akan melihat dulu koordinat baru yang dihasilkan dari translasi seperti yang tertera pada PPT. Lanjut. Ya, sini akan melakukan translasi sebesar X-nya 3, Y-nya 3, Z-nya 3. Ini keadaan setelah ditranslasi. Lalu untuk sebelumnya, ya ini posisi sebelum. Baik, ya. Nah, selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Haikal. Untuk selanjutnya materi rotasi yang dijelaskan oleh teman saya, Azra Muhammad Baskarogra. Waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih sebelumnya. Kemudian untuk rotasi terhadap objek 3 dimensi, di sini kita akan menggunakan rotasi sebesar 90 derajat terhadap sumbu X. Nah, di sini titik-titik yang koordinat tadi dimasukkan ke dalam matriks sebagai berikut 322, 320, 302, dan seterusnya. Kemudian matriks rotasi yakni 1000, 0 cos theta min sin theta 0, 0 sin theta cos theta 0, 0, 0, 0, 1 yang menghasilkan matriks 1000, 0, 0, 0, 10, 0 min 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Kemudian untuk perhitungannya itu untuk mendapatkan nilai X aksen, Y aksen, Z aksen itu didapatkan dari matriks rotasi yang dikali dengan
X, Y, Z atau titik awalnya tadi sebagai berikut. Matriks rotasi dikali dengan matriks titik koordinat yang menghasilkan matriks sebagai berikut. Untuk cara perkaliannya dapat disederhanakan dengan cara X tetap X, kemudian untuk Y itu cos theta kali Y, min sin theta kali Z, kemudian untuk nilai Z aksen itu didapatkan dari sin theta kali Y ditambah cos theta kali Z, kemudian nilai 1 tetap 1. Yang akan menghasilkan koordinat baru sebagai berikut. Kemudian langsung masuk ke implementasi terhadap objek 3 dimensi menggunakan Blender. Di sini rotasi pada sumbu Z dimasukkan 90 derajat. Ini adalah posisi setelah dirotasi sebesar 90 derajat terhadap sumbu X. Dan ini kondisi sebelumnya. Untuk materi selanjutnya yakni scaling akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai materi scaling. Yang saya jelaskan di sini adalah local scaling terhadap objek dengan faktor skala X yaitu 2, Y2, dan Z1. Nah, untuk TS-nya itu penempatan yaitu matriks yang penempatan X, Y, SZ-nya bisa dilihat di layar. Dan karena kita menggunakan skala X2, skala Y2, dan skala Z1, maka kita masukkan masing-masing X, Y, Z-nya itu di posisi SX, SY, dan SZ. Maka kita dapatkan nilai seperti berikut. Dan matriks X, Y, Z ini kita dapat dari koordinat awal objek balok yang telah kami buat. Jadi next. Nah, untuk perhitungannya, rumus dari scaling itu adalah TS dikali dengan XYZ sebagai koordinat awal objeknya, di mana kita telah memasukkan angka-angka TS tadi dan memasukkan angka koordinat awal di koordinat awal objek yang telah tadi kami masukkan. Nah, untuk perhitungannya, untuk mencari X-aksen yaitu SX yaitu 2 dikalikan dengan koordinat titik X, dan untuk mencari Y-aksen kita menggunakan SY dikali dengan titik Y menghasilkan seperti berikut, dan mencari Z-aksen kita mengalihkan SZ skala Z yaitu 1 dengan titik koordinat Z, sehingga kita dapatkan koordinat seperti koordinat X-aksen, Y-aksen, dan Z-aksen seperti berikut. Jadi next. Maka bisa kita tuliskan koordinat baru yaitu dari 322 menjadi 642, kemudian 320 menjadi 640, 302 menjadi 602, dan seterusnya. Bisa kita lihat di layar. Kemudian kita masuk ke implementasi objek 3 dimensinya untuk materi scaling ini. Nah, ini posisi awal sebelum dimasukkan skala, dan kemudian kita masukkan skala X sebesar 2. Seperti ini, skala Y kita masukkan 2, akan berubah seperti ini, dan Z kita masukkan 1. Maka menghasilkan posisi seperti ini. Bisa kita lihat
keadaan sebelum dimasukkan scaling seperti ini, dan setelah dimasukkan skala menjadi seperti ini. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih Pak Prajanto telah mendengarkan sampai saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.